Shalom, selamat malam semua. Mari rekan-rekan, kita akan segera mulai ibadah kita. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bahagia yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Tuhan, ku sadari kau bahagia yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu
mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bahagia yang terindah. Ku sadari kau bahagia yang terindah. Ku sadari kau bahagia yang terindah. Silakan yang berikut. Terima kasih Bapak, sore ini kami berkumpul bersama. Terima kasih Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Malam ini kembali tuntun kami untuk kami belajar lebih dalam, supaya kami takjub dengan kemegahan, kedahsyatan dari firman-Mu. Roh Kudus temani kami, terjemahkan isi hati dan pikiran Bapa. Buat segala sesuatu yang sulit, yang tersembunyi, yang selama ini terkunci, bisa terbuka buat kami. Kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Berbicara, kami siap dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pola dari pemuritan kita tahun 2022 berubah. Ada hostnya, terus kemudian Bapak Ibu bisa bisa resen, maksudnya bukan di sela biasa, tapi bisa resen untuk tanya. Jadi saya akan potong nanti di tengah-tengah, atau di sepertiga, atau di seperempat, supaya jangan terlalu panjang lebih dulu, sehingga pemahaman kita jadi melayang. Dan saya harap kebenaran ini akan mengganggu kita untuk belajar lagi ya. Kita sama-sama buka Wahyu pasal 4, tapi saya mau review dulu. Kitab Wahyu itu apokalipsis ya, artinya yang dibukakan, Ya, berarti bukan apokalips seperti yang terjemahannya orang-orang, maksud saya bahasa Inggris, dikatakan apokalips itu great disaster, kehancuran besar. Padahal apokalipsis dalam bahasa Yunaninya yang dibukakan. Nah, menerjemahkan kitab Wahyu secara sembarangan, secara sembrono, akibatnya fatal ya. Kalau kita melihat di YouTube, saya sendiri sebagai seseorang yang belajar ikut berapa kali training, berapa kali kursus, saya sendiri berhati-hati untuk menerjemahkannya ya. Nah, apokalipsis ditulis tahun 81 sampai 96 di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos ini bukan pulau biasa. Ini pulau maximum security prison. Pulau ini adalah pulau tempat di mana musuhnya kaisar dipenjarakan, bukan penjara biasa. Ya, kalau saya mau mengandekan, seperti Ahok waktu ditahan di Kelapa II di Jakarta. Ya, di Mabesnya Brimob. Nah, jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan mesti komprehensif. Tidak bisa ngelihat, oh, ini tahun 8196. Nah, kemudian ditulis pada hari Tuhan. Sembrono sekali mereka menerjemahkan hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari apa? Kalau kita periksa di Wahyu, di awal-awal, Wahyu yang pertama, dikatakan apa? Kita buka dulu deh, supaya kita tidak hilang. Saya ambil kesempatan untuk kita sedikit mengingat, karena setelah ini kita akan melaju. Wahyu pasal yang pertama, ya, ayat yang ketiga. Dikatakan gini, makanya kitab ini itu kitab yang dalam tanda petik sudah diperkosa oleh banyak orang, oleh banyak hamba Tuhan, sehingga pemahaman-pemahamannya jadi berbeda. Kalau kitab ini menakutkan, tidak mungkin dituliskan seperti ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Tahun 8196 yang menuliskan adalah Rasul Yohanes. Banyak orang berkata, kenapa ya tulisannya Rasul Yohanes di kitab ini kok berbeda, seakan-akan tidak intelek. Perhatikan, karena pada saat
Rasul Yohanes menulis, sebenarnya dia tidak menulis biasa. Ya, berbeda dengan penulis-penulis yang lain yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Yang ini yang kita harus garis bawahi. Rasul Yohanes ini didikte oleh Tuhan. Dan itu sebabnya karena nulisnya cepat, pendengarannya harus bagus, inderanya harus awas, matanya harus benar. Karena dia harus mendengar, merasakan, dan melihat apa yang ada di depannya. Dan ini nggak mudah. Inilah, bayangkan sendiri, situasinya tidak baik. Tetapi ada highlight, kita ada berapa? Hampir 7 abad sebelum Islam kita sudah lahir. Jadi kalau ada kata-kata yang mirip di pasal yang ketiga, di masa pasal pertama ayat yang ketiga, jangan heran. Ya, berbahagia yang baca, berbahagia yang mendengar, berbahagia yang menuruti. Kata berbahagia sendiri, itu berbahagia itu adalah apa? Bahasa aslinya, makarios. Ada sukacita yang dari dalam keluar, bukan yang dari luar ke dalam. Kalau kita beli baju baru, itu dari luar ke dalam. Punya mobil baru, wah dari luar ke dalam. Ya, menikah dari luar ke dalam. Tetapi yang ini dari tempat di mana Tuhan tinggal, yaitu di hidup kita. Itu makarios. Tahun 8196. Ya, karena itu maximum security prison, maka dari itu semua surat-surat yang masuk dan keluar harus melewati kepala penjara. Perhatikan, karena maximum security prison, maka yang jadi kepala penjara pun adalah orang pilihan kaisar. Kaisarnya namanya Domitianus. Ya, pada zaman itu lazim yang namanya kaisar sejak dari zaman Kaisar Agustus, lazim kaisar-kaisar itu memiliki tempat-tempat ibadah pemujaan kepada dirinya sendiri. Hebat ya. Hebat ya. Jadi kalau ada kaisar yang menganggap bahwa dirinya Tuhan, itu biasa. Nah, menganggap bahwa dia turunan dewa, itu biasa. Mitologinya Timur juga seperti itu. Contoh saya katakan, orang Jepang, ya, kaisar Jepang, itu dikatakan turunan dari dewa matahari. Jadi ada banyak mitologi-mitologi yang dipercaya oleh orang-orang Yunani. Bahwa yang namanya kaisar itu adalah dewa sendiri. Nah, Kaisar Domitianus ini adalah kaisar yang tergila penganiayaannya. Kalau kita melihat sungguh-sungguh pada ayat yang ke-10 saya bacakan. Ayat yang ke-10 dituliskan begini. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nanti kita perhatikan kata bunyi sangkakala. Ini loh, apa yang dilihat oleh Yohanes? Apa yang dilihat oleh Yohanes, apa yang dirasakan oleh Yohanes, itu nggak bisa dideskripsikan karena memang sesuatu pengalaman pertama. Ngerti ya? Semuanya serba beyond, ya, seperti bunyi sangkakala. Karena gini, pada zaman itu belum ada suaranya jet. Zaman itu belum ada suara bass yang besar-besar begitu, belum ada. Makanya dikatakan bunyi sangkakala karena itu suara yang paling memekakkan telinga, suara yang paling keras pada saat itu adalah bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan ini di situ ditulis hari Tuhan besar. Padahal hari Tuhan pada saat ayat yang ke-10 ini, hari Kaisar Domitianus menjadi dewa. Artinya setiap orang di dalam kekaisaran Romawi harus keluar, harus merayakan, harus memberikan persembahan, harus membuat pengakuan bahwa Domitianus itu Tuhan. Makanya gelarnya Domitianus, Tuhan dan Allahku. Makanya kalau disebut, wah, siapa kaisarmu? Kaisar Domitianus, Tuhan dan Allahku. Loh, ini ya, ngerti ya? Nah, akibatnya apa? Pada ayat 10 itu, orang-orang yang tidak mengakui Domitianus sebagai dewa, tidak menyembah Domitianus sebagai dewa, itu ditangkap. Ya, ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Ya, hampir 100% yang ditangkap itu adalah orang Kristen. Ya, ini tahun 8196, orang Kristen itu mulai dianiaya tahun 30. Jadi bisa melihat ya. Nah, karena maximum security prison harus melewati kepala penjara, kepala penjaranya yang dipilih oleh Kaisar Domitianus, tentunya ada screening. Screeningnya kuat. Yang namanya kepala penjara berhak untuk melenyapkan, tidak mengirimkan, membakar setiap surat. Padahal surat zaman itu
Ya, tingkat kesulitannya tinggi. Kalau sekarang kita tinggal texting lewat WA, texting lewat Telegram, atau video call. Zaman itu mesti ditulis satu-satu. Ya, nanti kalau kita belajar, loh, kenapa ya, Kak Son, ada 666, ada 666, ada 616. Gara-gara apa? Karena ditulis tangan. Orang nggak yang ditulis tangan aja ada typo. Jadi maka dari itu Rasul Yohanes mikir, bagaimana caranya supaya surat ini sampai kepada 7 jemaat. Kenapa 7 jemaat? Jadi, kenapa 7 jemaat? Itu representatif dari semua jemaat-jemaat yang ada. Jemaat pada saat itu, karena Kristen lahir tahun 30, Rasul Paulus saja menulis Tesalonika tahun berapa? Sudah sangat banyak. Ya, sudah sangat banyak. Ada ratusan jemaat. Tetapi masalahnya, diambil 7 yang mewakili ya karakteristik dari seluruh jemaat yang ada. 7 jemaat. Yang baru ngikutin sekarang, coba lihat yang ke belakang dulu. Ke belakang dulu ada di channelnya YouTube. Nah, karena disortir, karena diperiksa, ya, maka dari itu Tuhan kita cerdas mengirimkan pesan kepada 7 jemaat dengan bahasa sandi. Kata-kata lambang-lambang. Dengar. Lambang yang biasa dipakai pada zaman itu. Sambil contoh gini, di Indonesia ada tahun 60 sampai tahun 70 ada istilah. Kalau seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita, dia berkata gini, di wajahmu kulihat bulan. Gitu. Ada lagunya toh, di wajahmu kulihat bulan. Tetapi ketika Neil Armstrong, Yuri Gagarin sampai ke sana, ternyata bulan itu bopeng, tahun 80 sudah tidak dipakai lagi. Mengerti ya? Jadi seperti itu. Nah, kita ini kalau melihat ya lambang-lambang yang ada di sini, mari kita lihat lambang yang lazim pada zaman itu. Dan maka dari itu untuk membaca kitab Wahyu, sebaiknya selesai dari Kejadian sampai Wahyu, baru kita bahas. Kalau enggak, kita akan bingung. Ya, akan bingung. Karena gini, yang lambang diliteralkan, yang literal dilambangkan. Contoh di orang Jawa, ada istilah gini, untune miji timun. Miji itu biji, timun itu timun, ketimun. Ya, maksudnya kenapa? Rapi, putih, rapi. Tapi pada saat sekarang nggak relevan lagi. Ngerti ya? Diidentikan dengan apa? Gigi Pepsodent. Nah, contohnya seperti itu. Kalau sekarang giginya seperti bijinya ketimun, serem. Coba bayangin, betul nggak? Kalau orang dulu dikatakan gini, melakune koyo macan luwe. Nah, saya terjemahkan ya, jalannya seperti harimau yang lapar. Maksudnya apa? Gontai. Nah, dulu zaman itu, zaman tahun 70-an, tahun 60-an, belum ada yang namanya catwalk, belum ada yang namanya siapa? Pragawati. Makanya yang dikatakan perempuan itu kalau cantik, jalannya seperti apa? Macan yang sedang lapar. Nah, kalau sekarang macannya sudah makin hilang, seperti apa coba? Nah, ngerti ya? Makanya Alkitab ini cerdas. Nah, isinya kitab Wahyu itu apa? Isinya kitab Wahyu itu 4. 1, surat penggembalaan. Loh. Jadi surat penggembalaan. Ya, yang kedua, sejarah. Nah, ini hebat nih. Sejarah itu jangan dilihat ya, jangan dilihat hanya ada di bumi. Sebelum bumi diciptakan ada di Wahyu. Hebat ini. Jadi sebelum sampai sesudah bumi dihancurkan ada. Yang ketiga kitab doktrin. Nah, inilah. 1, 2, 3. Ya. Dan baru terakhir yang namanya Wahyu. Yang namanya Wahyu itu bagian yang terakhir. Jadi kalau kita melihat kitab Wahyu, kita melihat ke belakang 896 dan kita lihat ke depan. Nah, masalahnya banyak yang di YouTube itu melihatnya dari tahun 2000 ke depan. 2000 ke depan, 2022 ke depan. Tidak melihat ke belakang. Kalau kitab Daniel secara keseluruhan sudah digenapi dengan presisi yang sangat tinggi, tetapi kalau kita belajar kebenaran, yang namanya kitab Wahyu, itu sudah sebagian besar digenapi.
kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh mengukur apa yang kita baca itu secara literal. Lambang, lambang, tetap jadi lambang. Literal, literal. Sampai di sini Kak Ana, nanti kita meluncur lagi ke bagian 2, bagaimana? Ya, saya simpulkan dulu bahwa tadi isi kitab Wahyu adalah yang pertama adalah surat penggembalaan, yaitu dari Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaatnya, yaitu kepada 7 jemaat di kota-kota yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah sejarah kerajaan Allah. Bagaimana garis besar sejarah itu sejak penciptaan langit dan bumi, bahkan sejak kejatuhan setan ke dalam dosa, hingga langit dan bumi yang baru nanti. Yang ketiga adalah doktrin atau pengajaran Injil kebenaran. Dan yang keempat adalah pewahyuan atau nubuat. Apa yang akan terjadi bagi gereja Tuhan. Ya, dan kalau kita baca yang namanya wahyu, jangan dimengerti secara kronologis. 1, 2, 3, 4, 5, tambah bingung. Sudah mengerti ya? Saya langsung share screen ya. Nah, kenapa saya kasih judul Casting Crown? Sebenarnya terjemahan aslinya ya mahkota yang dilemparkan itu sebenarnya tidak tepat sebenarnya. Tapi ya karena pemahamannya yang ada di Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia yang terjemahan tahun sekian itu, yang ini nanti akan direvisi untuk ya edisi baru ya. Nah, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini dengan baik ya. Kemudian daripada itu aku melihat, nah ini, aku ini dari perspektifnya Yohanes. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala. Wah, muncul lagi toh. Ya. Kepadaku seperti bunyi sangkakala. Nah, ini menggambarkan ada kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan, ada kedahsyatan suara yang sangat luar biasa. Keras, ya, penuh kuasa, tetapi tidak peka di telinga. Tidak sakit telinga. Ya, suara itu begitu hebat berwibawa. Katanya, naiklah kemari. Kalau saya boleh tambahi, naiklah kembali Yohanes, dan aku akan menunjukkan kepadamu, di highlight lagi apa yang harus terjadi sesudah ini. Sini masih pembacaan ya, supaya kita bisa lihat. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nanti saya bahas satu-satu dan kita nanti akan ketawa dengan kecerdasannya Tuhan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk, garis bawahi kata duduk, 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Nah, ini yang jadi bahan orang, oh nanti di surga kita pakai pakaian putih, jalan-jalan pakai pakaian putih, ya. Terus nanti apa namanya, kalau orang Islam itu mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf, ya. Wah, nanti akan keliling-keliling muter-muter ya, searah jarum jam, enggak gitu, ya. Dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Jangan tanya bahan bakarnya apa. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh mata. Nah, luar biasa ya. Makhluk apa yang penuh mata? Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau burung Raja Wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Kalau yang rajin baca Alkitab di Yeskiel ada. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, di sayapnya, penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-henti dan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam. Ini ada doksologinya. Kudus, kudus, kuduslah
Kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Wah, ini penyembahan hebat. Berarti ini makhluk apa? Nah, saya heran makhluk yang seperti ini diterjemahkan sebagai hal-hal yang lucu-lucu di YouTube gitu. Itu pelecehan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur pada Dia yang duduk di atas itu dan yang hidup selama-lamanya, perhatikan ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, sekarang baru masuk ke materi. Ayo, mari kita periksa ya. Mari kita periksa. Wahyu pasal yang keempat, mulai dari 4 ayat yang 1. Kemudian daripada itu aku melihat, Yohanes melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar. Yang dahulu, berarti waktu yang lampau, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini ditulis dalam bahasa Yunani. Saya pisah satu-satu. Ya, ini menceritakan mengenai Wahyu 1, 2, dan 3. Khususnya 2, 3. 7 jemaat. Kemudian dari itu, jadi setelah memahami surat kepada 7 jemaat itu, memahami teguran-teguran, didikan, dan pujian kepada 7 jemaat itu. Nah, jadi kemudian daripada itu aku melihat setelah kamu ngerti jemaat Tuhan, setelah 7 jemaat membaca pesan yang menegur, mendidik, baru masuk ke berikutnya. Jadi ayat 1 saja sudah rumitnya begini. Dikatakan apa? Sesungguhnya, kai hidup dan lihat. Kalau kita periksa, ini susah diterjemahkan Bapak Ibu. Sesungguhnya, koma, ya, kai hidup, lihat. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan, gitu loh. Tuh sebuah pintu, ada keterkejutan yang di dalamnya ada kekaguman. Coba bayangin. Coba misalnya nih Bu Esther Chandrawati gitu. Di depan ada orang bawa hadiah gitu tiba-tiba. Hadiah yang diharapkan bertahun-tahun. Tuh pasti Bu Esther yang ngomong apa? Gitu loh. Tapi ini melihat, atau dikatakan lihat. Bahkan bisa diterjemahkan behold. Sebuah pintu terbuka di surga. Pintu itu harus kita pahami. Pintu itu simbol untuk batas yang memisahkan transendensi Allah dan imanennya manusia. Manusia tidak bisa buka pintu itu. Yang bisa buka, ini hanya Tuhan sendiri. Makanya sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, oleh siapa yang buka? Nggak ada tokoh yang lain. Hanya satu, anak domba Allah. Yesus bicara, Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi ketika menjelaskan sesungguhnya sebuah pintu, nggak ada yang bisa masuk ke surga, kecuali melalui Dia loh. Kalau di Wahyu 3 ayat 20, itu teguran. Kenapa? Tuhan pemilik gereja, tapi Tuhan ada di luar. Tapi yang ini, this is the heaven's gate. Jangan sekarang tanyanya, Pak, Kak Son, kan surga kan ada 12 pintu. Nanti dulu, jangan terjemahkan ini. Ini penglihatan, nanti kita akan lihat. Sebenarnya surga itu, surganya langit baru, bumi baru, setelah itu Yerusalem baru, itu ada bedanya, jelas ada bedanya. Nanti kita bisa lihat pribadi Bapa itu seperti apa di sini. Nah, ini kita lihat ya sekarang. Dikatakan apa? Dan suara yang dahulu telah kudengar, saya kasih highlight, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Saya minta tolong untuk Semi bacakan. Ya, Ibrani 12 ayat 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan
Jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bapak Ibu Saudara ngerti ya peristiwa ini ya, yang ikut pembacaan Alkitab mengerti ini. Ya, pada saat ketika dua loh batu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Itu ada kedahsyatan besar. Ada ketakutan dalam tanda petik, bukan ketakutan menghadapi setan, tapi ada kegentaran besar sehingga Musa ya, dan dikatakan apa? Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kehadiran Tuhan itu bukan saja direfleksikan dengan cahaya yang luar biasa, tapi direfleksikan dengan apa? Suara gemuruh yang dahsyat. Nah, ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Suara sangkakala. Makanya jangan berpikir, oh suara, denger ya, ada di YouTube tuh, ada suara, dan ada di seluruh dunia. Tuh orang-orang langsung menerjemahkan, oh sangkakala sekian dibunyi, sangkakala sekian dibunyi. Ya ampun, ini beda. Karena suara pada zaman itu tidak ada suara yang lebih keras daripada sangkakala, maka yang diambil yang paling keras adalah suara sangkakala. Kalau zaman itu sudah ada jet, maka disampaikan ini suara jet. Ini baru ayat 1 loh, Saudara. Sampai ayat 11. Naiklah kemari. Ya, ini hebat. Tuhan nyuruh yang namanya Rasul Yohanes, naiklah kemari. Beralih dari tingkat di mana ia berada ke tingkat si pembicara, dalam hal ini Tuhan. Dari tingkat dunia imanen ke tingkat yang transendensi. Ayo kembali lagi saya baca 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Bapak, Ibu, Saudara, ini tentang siapa? Tentang Rasul Paulus. Dia tidak pernah sama sekali memamerkan peristiwa ini. Sekian 14 tahun yang lampau, berarti baru tahun ke-15 baru dia cerita. Makanya ini seperti peristiwa ketika apa? Katakan naiklah kemari, itu bicara mengenai apa? Naik dari tingkat dunia yang imanen ke transendensi, ke tingkatannya Tuhan. Ini harus tentu ya atas undangan Tuhan. Itu sebabnya kenapa sampai ada pengangkatan. Kenapa yang diangkat? Karena untuk masuk ke bagian transendensi, itu harus atas God's invitation. Tuhan sendiri. Kalau tidak masuk dalam perkenanan Tuhan, tidak mungkin mengalami pengangkatan. Hebat ini. Makanya saya baca sekali lagi, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, ini masih saya ayat yang pertama. Ya, Sam, silakan Sam. Jadi kalau tadi Kak Son bilang bahwa transendensi itu adalah karena undangan Tuhan. Artinya tidak bisa undangan atau perkenanan. Undangan ya, atau perkenanan. Atau perkenanan Tuhan. Artinya tidak semudah itu setiap kita bisa naik turun naik ya. Naik dan turun. Kalau naik nggak turun-turun mati orangnya. Ya, jadi seperti itu ya Kak. Ya. Artinya kalau hidup kita benar baru ada undangan resmi dari Tuhan, oh silakan naik atau gitu ya. Jadi tidak semudah pada waktu kita ngomong ataupun banyak pendapat yang oh saya melihat surga, saya diangkat ke surga dan sebagainya. Itu seperti apa Kak? Nggak mudah. Rasul Paulus saja baru cerita setelah tahun ke-15. Rasul Yohanes saja tidak ada tulisan kebanggaan. Oh aku bangga nih, gue naik turun ke surga. Enggak. Makanya kalau saya tadi katakan apa? Bahkan pengangkatan itu tanda perkenanan. Istilahnya tanda perkenanan itu kalau saya terjemahkan bahasa sehari-hari adalah God's invitation. Jadi tidak semudah. Mungkin ada beberapa kasus orang melihat surga. Tetapi dengar, itu hanya 1, 2, 3. Tapi memang hari-hari ini untuk membuat orang terpesona, yang namanya kesaksian, nah ini penyakitnya pendeta adalah menambah-nambahi, melebih-lebihkan. Ya, baru merasakan hadirat Tuhan, baru melihat terang, tiba-tiba sudah cerita, aku melihat surga.
Dan sampai hari ini, setahu saya loh ya, ada beberapa yang saya tahu melihat surga beneran gitu loh ya, punya pengalaman spiritual, saya tidak menolak. Tetapi sampai hari ini kok saya nggak pernah tahu ya ada God invitation untuk melihat neraka ya, gitu. Ya mungkin ada 1-2 orang yang dilihatkan neraka ya, tapi saya enggak. Masalahnya gini, kalau surga itu sudah jelas, yang namanya Henok diangkat, Musa iya, Elia iya diangkat. Makanya waktu dipermuliakan Elia dengan Musa, mereka bertempat tinggal di mana? Bertempat tinggal di dalam quote unquote surga. Sementara orang-orang yang mati saat ini ada di mana? Hades yang nyaman. Hades yang nyaman, perhatikan. Neraka bagaimana? Neraka belum jadi. Neraka belum jadi, atau nunggu bumi ini hancur dulu baru jadi neraka. Nangkep ya? Siap, Jadi siap. kalau gitu dikatakan apa? Oh, mungkin saja buat saya, mungkin saja yang dilihat adalah apa? Hades tidak nyaman. Tetapi Hades yang tidak nyaman pun harus sesuai dengan Alkitab. Ya, orang kaya dengan Lazarus itu, siksaan orang kaya itu adalah apa? Api. Penyesalan yang tidak kunjung usai. Jadi dalam neraka versi kekristenan tidak ada itu yang namanya lidah ditarik, mata ditusuk, terus kemudian disodomi oleh besi panas, dicapek-capek, itu tidak ada. Setahu saya neraka yang kayak gitu ada film dulu namanya Hellraiser. Saya dulu pernah punya komik tapi dari agama sebelah. Di Singapura juga ada museumnya, ada bukan museum, ada theme park. Theme park yang siksa tetapi versi agama yang lain. Makanya kalau Kristen ada versi yang seperti itu menyalahi versi yang dituliskan dari Alkitab, saya no comment. Ya. Karena bertumbuh dewasa itu tidak harus menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Ya, silakan Laura. Ya Kak Son mau tanya, tadi yang dibilang bahwa neraka mungkin belum jadi. Mungkin penglihatannya bisa di Hades yang tidak nyaman. Tapi kan kalau di Hades tidak nyaman kan belum ada penyiksaan atau belum terjadi sesuatu hal yang diceritakan atau yang kita pernah dengar itu kan semuanya nunggu di penghakiman dulu kan, Koson? Iya, betul. Tidak nyamannya itu seperti apa, Koson? Keterpisahan dengan Tuhan itu sudah tidak nyaman. Nerakanya orang Kristen itu apa tempatnya? Ratap tangis, kertak gigi, ada api. Ya, itu penyiksaan, tidak. Jangan berpikir gitu, oh nanti Tuhan memakai jasa setan dan para pengikut-pengikutnya untuk nyiksa orang Kristen. Kalau setan tidak ikut disiksa, tetapi menyiksa, sebenarnya setan tidak ikut dihukum, tetapi jadi kaki tangannya Tuhan untuk menghukum. Berarti Alkitab salah. Alkitab nulis bahwa di neraka tempat setan dan para malaikatnya, termasuk para pengikut-pengikutnya setan, ada di situ. Disiksanya bagaimana? By system. Sama seperti oksigen kita hirup. Tidak ada orang kecil-kecil toh mompa, tidak ada toh. Tidak ada toh. Nah, bunga-bunga bermekaran kan tidak ada yang putri-putri, yang cewek-cewek kan gitu kan. Oh, ada peri bunga yang menyerbuki, tidak ada. Ngerti ya? Satu-satu, pemahaman itu komprehensif. Bagus banget Alkitab ini. Jadi, disiksanya dengan apa? By system. Keterpisahan, penyesalan yang tidak kunjung usai. Itulah kertak gigi. Kertak gigi itu bukan penyesalan yang tidak kunjung usai. Dikasih kesempatan sampai umur 70 tahun. Lah kok nggak bertobat-bertobat. Ya, boleh saya tambahkan ya Kak Sony ya? Boleh. Tadi pertanyaannya Laura, bagaimana keadaan tidak nyaman di Hades gitu kan ya? Bagaimana keadaan nyaman di Hades bukan di neraka? Nah, kalau kita lihat di Lukas yang ke-16 itu penghakiman itu otomatis ya. Tetapi belum ada the end of the world gitu ya, belum ada kiamat. Jadi belum ada surga yang sesungguhnya dan belum ada bumi yang sesungguhnya. Karena itu dia bisa bilang kan sama Bapak Abraham, tolong dong kirim Lazarus suruh memperingatkan saudara-saudaraku yang ada di bumi. Jadi kehidupan di bumi itu masih berlangsung. Tetapi si orang kaya ini hidup dalam penderitaan di alam maut. Nah, kalau dikatakan Hades, Hades itu adalah bukan suatu tempat. Kenapa? Karena yang di sana semuanya roh. Nah, roh ini tidak dikasih tubuh karena itu tidak perlu tempat. Kalau misalnya roh diberi tubuh, maka tubuh ini perlu tempat. Seperti bumi, ini adalah tempat. Tetapi itu adalah dunia yang lain. Ya,
Kalau istilahnya kita itu alam lain gitu. Kalau ini kan alam nyata, itu alam lain gitu. Bukan dunia seperti ini. Jadi itu Hades itu bukan suatu tempat, tetapi suatu dunia orang mati. Dan di sana adalah roh semua yang tidak ada tubuhnya. Nah, kalau tidak ada tubuh, tidak ada fisik, maka tidak ada tempat fisik. Jadi itu dunia roh. Nah, kemudian di situ ada apa? Ada siksaan. Siksaannya seperti gimana? Karena bukan tubuh fisik kan. Kalau tubuh fisik misalnya ditonjokin, kena api, panas gitu ya, ditonjok gitu ya, sakit misalnya seperti gambaran neraka agama-agama lain gitu ya, di mana tubuh itu disiksa. Nah, itu kan nggak ada tubuhnya. Jadi yang tersiksa apanya? Yang tersiksa adalah rohnya. Dan kesadaran manusia itu kekal. Kesadaran manusia itu tidak mati, kesadaran manusia itu tidak berhenti. Jadi ketika manusia tubuhnya mati, kesadarannya tidak mati. Tubuhnya mati artinya kalau Alkitab mengatakan dia tidur. Tidur itu tidak ada aktivitas fisik. Tapi waktu kita tidur, ada aktivitas pikiran nggak? Kita bisa bermimpi. Bahkan kadang-kadang ya kita mimpi itu mikir gitu. Mimpi itu mikir kan ada ya, orang yang mimpi mikir misalnya dikejar-kejar terus mikir jalan keluarnya kemana nih. Pikiran kita tuh masih bisa jalan gitu. Atau misalnya kita ngelihat setan terus kita mau bereaksi dengan menyebut dalam nama Yesus mengusir gitu. Itu kan pikiran kita jalan. Jadi keadaan orang di dunia orang mati itu fisiknya udah nggak ada. Fisiknya ditinggal di bumi ini dan jadi busuk, jadi abu, jadi debu lagi. Tetapi kesadarannya tetap kekal untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, api di Lukas 16 itu ya, ayat yang ke-24, orang kaya itu berseru, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, yang kesakitan itu bukan fisiknya. Dan kata api di situ adalah kata flox, bukan pur ya. Kalau berbeda ya kata api di sini dengan kata api nanti, api neraka yang di Wahyu itu berbeda. Nah, di sini nyala api atau lidah api ini ditulis flox. Itu adalah gambaran dari suatu keadaan yang menyiksa. Yang sana puros. Oh iya, puros. Puros sama ya. puros. Nah, jadi ini bukan api yang sama karena ini adalah api yang digambarkan figuratif gitu. Nah, jadi yang tersiksa apanya? Jiwanya. Kenapa jiwanya tersiksa? Karena jiwanya mengalami dia kan katakan suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Lah nggak ada fisiknya, nggak ada tenggorokan, kerongkongan, dia haus gimana? Dia mau minum air gimana? Kayak Casper kan, kalau Casper dikasih minum kan bocor kan. Nah, artinya ini adalah suatu kehausan yang perlambang atau figuratif. Apinya api figuratif, kehausannya pun kehausan yang figuratif. Kenapa? Karena selama di dunia si orang kaya ini memuaskan jiwanya, ya, jiwanya itu kosong, jiwanya itu haus. Dengan apa? Dengan segala kekayaan, dengan segala kenikmatan, tapi jiwanya nggak puas-puas. Nah, ketika dia mati, dia baru sadar bahwa kehausan jiwanya ini hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Karena itu kehausannya itu tidak pernah terpuaskan dari dulu sampai saat itu dia meninggal. Kehausannya itu nggak pernah terpuaskan. Oleh karena itu dia menderita kehausan karena keterpisahan dengan pemberi hidup itu sendiri, yaitu Allah. Nah, jadi itu kesiksaan yang ada di dalam Hades itu seperti itu. Ada kesadaran, ada penyesalan, ada kesadaran bahwa dia membutuhkan Tuhan, tetapi sudah terlambat, ada kehausan jiwa yang kosong, dan keadaan yang tidak enak, ya, keterpisahan dengan si pemberi hidup itu sendiri. Ya, Sami, silakan. Kan kita sudah pernah dibagikan bahwa nanti di dalam masa kekekalan itu, surga itu dalam bentuk fisik. Tadi terus Kak Ana bilang bahwa di dalam kekekalan yang versi satunya lagi di neraka bukan fisik. Oh. Bukan, Sam. Kamu salah tangkap, Sam. Itu bicara mengenai Hades tidak nyaman. Oke, kalau di neraka nanti apa bentuknya juga fisik, Kak? Fisik. Fisik. Jadi kalau surga Kristen itu fisik. Makanya saya mengajarkan selama ini ada orang-orang yang percaya bahwa surga itu roh. Padahal orang-orang yang mati nanti pada saat Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan. Perhatikan. Ada yang dapat hukuman, ada yang dapat reward.
Yang dapat reward itu ke surga, itu fisik. Nah, yang ke neraka fisik. Nah, kalau itu roh, kalau surga itu roh, ngapain pakai dibangkitkan? Kalau bangkit, dihakimi. Kalau itu surganya roh, dimatikan lagi. Ini kan Tuhan bingung namanya. Nah, itu sebabnya, seperti yang saya katakan, seperti apa? Seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi, nerakanya pun fisik. Ya, itu Simple. ada di Daniel 12 ayat 2, Sam. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Tadi saya bilang tidur itu tidak ada aktivitas Tidak fisiknya. ada Ya. fisik. Daniel 12 ayat 2 ya, kembali saya ke sini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi semua dibangkitkan. Semua diberi tubuh. Yang namanya bangkit itu diberi tubuh. Kalau nggak diberi tubuh nggak usah namanya bangkit gitu. Jadi sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini bukan sebagian dibangkitkan supaya hidup selama-lamanya, bukan. Tapi hidup yang kekal ini maksudnya hidup yang memiliki kualitas. Ya, oke. Di neraka pun hidup. Dalam arti fisiknya hidup. Tapi berarti kalau di Hades itu masih hanya jiwa dan roh, tapi nanti pada suatu saat kita akan dikasih tubuh kemuliaan tadi ya, Kak? Betul. Yang namanya bangkit itu tubuh, ada tubuh. Yang namanya bangkit itu pasti ada tubuh. Nah, itu kan semua itu dibangkitkan. Di Daniel 12 ayat 2 itu semua orang dibangkitkan. Banyak. Terima kasih, Sam. Banyak orang yang tadi seperti pemahaman pengadilannya itu kan kita dari kecil kan bilang, wah nanti kalau pengadilan seperti akan melihat film. Akan diputer film kita. Wah, pas nyolong. Ya, wah kan kebaca semua. Nah, Laura nih senyum nih. Di Jombang itu pasti yang diajar begitu dulu. Betul nggak? Nah, kapan selesainya? Berapa miliar manusia nonton film terus tiap hari gitu loh. Oh, nih Laura sedang lagi nonton Korea kayak gitu. Ya, ini sebelum ada pertanyaan. Ada yang resen lagi dari Bu Sabrina. Iya, silakan Bu Sabrina. Mau tanya Pak, tadi kan Ibu ngomong kalau ya memang di Alkitab itu memang ada yang dituliskan begitu ya. Kalau orang yang mati itu sepertinya tidur ya. Ya. Ditidurkan, istirahat. Nah, tadi waktu ngomong saya baru kepikiran. Jadi, apakah orang yang mati itu karena seperti tidur kan kalau tidur itu kan masih bernyawa, Pak. Jadi apakah orang-orang yang dikubur itu sebenarnya masih bernyawa ya? Gitu. Masih punya rohnya kah? Tubuhnya sudah mati, Bu. Istilah tidur itu artinya masuk dalam situasi, istilahnya ruang waktu yang berbeda. Di tempat itu tidak ada aktivitas fisik. Jadi kalau tubuhnya ya sudah mati, bagaimana nanti kerangka? Jadi ketika jadi kerangka masih bisa bernapas. Jiwa rohnya itu dipindahkan ke alam yang lain, ke dunia yang lain. Tidak dikubur itu, tidak ada di kuburan. Jiwa dan rohnya itu nggak ada, nggak nempel di kuburan itu. Nggak ada di dunia ini, tapi sudah di dunia yang lain. Seperti itu. Jadi apakah nanti yang maksud yang dibangkitkan itu adalah tubuh sama yang dikuburkan itu, Bu? Atau gimana ya? Enggak, dikasih tubuh yang baru. Oke. Mendapatkan tubuh yang baru. Hanya analogi-analogi yang dipakai, Bu. Oke. Matius 27 pun memakai seperti itu. Dan kuburan-kuburan pun terbelah, orang-orang kudus bangkit. Itu sebenarnya hanya memberi tubuh yang baru. Oke. Ngerti. Terima kasih. Terima kasih. Tapi keseru ya. Ini kan sudah busuk, sudah hancur, yang dikremasi ya sudah jadi abu gitu. Sudah nggak bisa. Bu. Terima kasih. Ya, saya lanjut ya. Nah, dikatakan bagian yang terakhir ya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, tahun 8196. Apa yang akan terjadi sesudah ini. Jadi kacamata kita itu kacamata 8196. Maka dari itu para ahli Alkitab ngomong, ini Rasul Yohanes ini pasti baca kitab Daniel. Pasti baca kitab Daniel. Yang namanya Rasul Yohanes ini matang perjanjian lama. Orang Yahudi tidak ada perjanjian lama ya. Orang Yahudi nggak ada perjanjian lama. Makanya orang yang namanya Rasul Yohanes ini betul-betul matang di kebenaran firman Tuhan.
Kenapa? Karena apa yang ditulis, apa yang harus terjadi sesudah ini, itu ditulis dalam Daniel 2 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar, perhatikan, sama. Apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang? Terjemahannya sama. Satunya Ibrani, satunya Yunani. Apa yang harus terjadi sesudah ini? Nah, itu loh Bapak Ibu. Makanya saya katakan lebih baik kalau kita ya sebelum mendalami wahyu itu kita sudah betul-betul mengikuti pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Karena kenapa? Dari kitab Kejadian sampai kitab Yudas itu semuanya terjalin sempurna, muncul dalam satu kitab yang indah ini. Ya. Apa yang terjadi sudah ini? Orang bijak tidak bisa memberikan penjelasan tentang rahasia yang ditanyakan raja. Namun di surga, dalam Daniel itu, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Menyingkapkan rahasia. Jadi, saya kasih yang bagian yang lain. Allah menutupnya dalam lambang. Mimpi yang menuntut penafsiran oleh orang bijak. Semuanya tahu mengenai mimpi. Orang-orang bijak yang ada dalam Daniel. Orang-orang bijak dalam kitab Daniel itu bisa masuk dalam kategori orang majus. Magi. Jadi orang majus. Bahkan Daniel pun dianggap sebagai orang majus. Maksudnya orang yang penuh hikmat, namun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang pada zaman Daniel, orang yang disebut bijak, adalah orang-orang yang berilmu dalam tanda petik. Tetapi sama Tuhan ditutup semuanya. Nah, itu sebabnya untuk membaca pada saat ngomong 666 itu bijak. Harus bijak. Nah, dalam ayat ini Yohanes diminta naik ke surga. Ya, nah, naiklah kemari agar dapat memandang dan menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah di dunia dari atas, dari perspektifnya Tuhan. Kalau kita ngelihat peperangan, misalnya, melihat peperangan, kita mikir kok perang ya? Ya lihat, ini sekarang bumi dalam keadaan yang tidak baik. Ukraina sudah dengan Soviet sudah hampir pecah perangnya. Katanya, kenapa ada perang? Alkitab Matius 24 sudah bicara. Makanya kalau kita lihat Matius 24 tahun 30, ada perang, ada ini. Eskalasinya tambah. Gempa bumi, nah sedikit-sedikit pada saat gempa bumi, Tuhan sudah dekat. Jangan ngomong gitu dong. Kenapa? Sudah dari tahun 30 Tuhan Yesus sudah bicara. Ada gempa bumi, ada begini selalu, ada wabah. Omikron barusan, wah tapi tidak apa-apa Omikron dibanding dengan Delta. Wah, masih ada kelegaan. Nah, udah agak lega sedikit, nanti kalau pandeminya hilang, udah lupa Tuhan lagi. Begitu ada pandemi lagi, ngomong apa? Tuhan sudah dekat. Enggak, eskalasi. Seperti perempuan yang mau melahirkan. Tambah lama, tambah buruk. Buka 1, buka 2, buka 3, buka. Sampai begitu udah buka 7, itu nyawa. Nggak ada. Orang melahirkan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nggak ada. Ya, ada di sini yang melahirkan gitu, udah melahirkan anak ke-7 atau ke-8, tinggal keluar gitu. Nggak bisa. Kesakitan. Bumi itu juga semakin tua. Pada satu ketika, kata Petrus, akan hancur sampai unsur terbakar oleh api. Nah, itu peristiwa itu kita mesti ngelihat. Sebenarnya di Wahyu 4 itu Tuhan nyuruh. Yohanes, jangan lihat pakai kacamatamu sendiri. Kamu aku ajak naik. Supaya kenapa? Lihat master plan-nya Tuhan. Wahyu 4 ayat 3, saya 2, saya lompati. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Perhatikan kata-kata ini, saya tidak pakai kata-kata yang lain, tidak kasih keterangan, karena saya mau supaya Bapak Ibu Saudara tidak begitu saja dituntun. Dan dia yang duduk di tahta itu, ini Bapa ya, ini Bapa. Kalau Yesus jelas berbeda. Nampaknya bagaikan permata yaspis. Coba garis bawahi dengan kata nampaknya, karena tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan pribadi itu, karena bukan fisik, roh. Kalau Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah.
Tapi modelnya dikatakan gini, anak domba Allah yang sedang duduk di tata. Bukan modelnya, bukan seperti so cute ya, domba kecil gitu, pakai mahkota duduk di gitu. Ya enggak lah, domba Allah. Makanya untuk menggambarkan kehebatan sudah. Ini, aduh, Rasul Yohanes itu jujur keramotak di sini. Istilahnya. Kenapa? Karena kedahsyatan. Tadi kan saya bilang, lihatlah, kaget. Ya, nggak ada orang kaget ngomong, gitu nggak ada. Dan dia yang duduk di tata itu nampak bagaikan, kata bagaikan itu aslinya gitu. Bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Coba bayangin. Ini yaspis yang kita kenal di Indonesia atau di Malaysia? Bukan. Makanya ketika lihat padanannya, para ahli Alkitab pun bingung untuk menerjemahkan permata yaspis dan permata sardis. Tetapi ada orang-orang Kristen, pembicara-pembicara yang berkata gini, ini yaspis khasiatnya begini. Sardis khasiatnya segini. Ini kayaknya, ini bisa dipakai buat ini ngawur, saudara. Ini Rasul Yohanes itu menggambarkan keluar biasaannya Tuhan. Seperti apa? Permata yaspis. Pada zaman 8196 itu permata, mungkin sekarang ini ya, kalau lagi innya batu permata apa gitu. Wah. Kayak gitu. Oh ini, dan suatu pelangi. Ini lambang. Lambang kesetiaan Tuhan. Melingkungi takhta itu. Gilang gemilang. Coba bayangin. Bagaimana pelangi yang gilang gemilang? Pelangi itu soft. Tapi di sini disebut gilang gemilang, menampilkan kesetiaan Tuhan. Bagaikan, lagi-lagi zamrud itu hijau. Bagaikan zamrud rupanya. Hebat loh. Makanya itu untuk menggambarkan kedahsyatannya Tuhan. Tetapi dia nggak bisa lihat sosok pribadinya. Tapi dia hanya bisa menggambarkan. Putri, misalnya Putri ini, Putri Famdale. Waktu pertama kali jatuh cinta, mungkin Putri cerita sama temennya. Waduh, dia nembak aku loh, war engguan, teng, misalnya gitu. Iya, misalnya seperti itu, misal. Menggambar nggak bisa dilukiskan, namanya jatuh cinta. Lanjut ya, sedikit setelah ini selesai. Nah, kita masuk ayat 4. Saya kasih judul 24 tua-tua. 24 elders. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Takhta itu jamak. Kalau kita periksa sebelumnya surat kepada 7 jemaat, maka kita lihat yang menang akan didudukkan di takhta. Itu berbeda dengan takhta ini. Kalau tata yang duduk di tata, itu di tahtanya Yesus. Artinya kenapa? Ikut memerintah bersama Yesus. Itu maksudnya. Tapi yang ini beda. Ini tahta di luar tahtanya Yesus. Ya, yang memakai pakaian putih, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. Mereka bertanya, siapa ini? Ya, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 24 tua-tua. Jangan ngomong loh ya, 24, 2 tambah 4, 6. Ngawur itu ya. 24 ya 24. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala di hadapan tata. Itu untung langsung dikasih tahu. Siapa obor ini? Itulah ketujuh roh Allah. Kalau nggak dikasih tahu orang bingung ini. Apa ini obor? Jadi 24 ini kita lihat sebenarnya 4 dan 5 ini ada di Yesaya 6 ayat 1. Kayaknya sekali lagi saya ngulang. Apa yang ditulis Yohanes itu refleksi yang sempurna dari apa yang sudah pernah terjadi. Yesaya 6 ayat 1. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Sama loh sebenarnya. Yang tinggi dan menjulang bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Di atas cakrawala yang di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai tata, kelihatannya seperti permata laswardi. Jadi kalau ada satu kekaguman, satu penglihatan, penulisnya selalu berkata seperti bagaikan. Siapa 24 tua-tua ini?
Jadi kalau kita lihat 24 tata, siapa? Saya sudah ngajar sebelumnya, ya di 1, 2, 3 ada gematria 12. 12 yang pertama adalah 12 murid, ada 12 suku Israel. Ada 12 suku Israel. 12 yang kedua bicara mengenai 12 murid Yesus. Koinsiden? Enggak. Karena substitusinya di apa yang ada di perjanjian lama itu sebenarnya apa yang terjadi di perjanjian baru. Sebenarnya semuanya merefleksikan 12, menggantikan 12 suku itu menjadi 12 murid Yesus. Tapi kalau mau dikatakan apa? Saleh. Orang kudus yang hidupnya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah kemudian yang menjadi 24 tua-tua itu. Kita buka kebenaran firman Tuhannya ya, saya nggak tulis di sini. Kita buka Matius pasal yang ke-27. Kita buka sama-sama. Kak Ana tolong Matius 27. Mulai dari ayat yang ke-50 Kak Ana. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52 perhatikan. Beberapa dari tua-tua itu ada di situ. Ya, dikatakan apa? Malah saya berkata gini, beberapa tafsiran. Tua-tua yang 12 dari perjanjian lama itu ada di sini. Ya, dan kuburan-kuburan terbuka. Ya, murid-murid Yesus masih hidup loh ya. Paulus masih belum ada. Belum ada pengejaran oleh Sanhedrin, ya. Kekristenan belum lahir karena Kristenan lahir pada saat Roh Kudus turun, belum. Ya, dikatakan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Hebat nih. Pada saat Yesus touchdown ke alam maut, orang-orang kudus bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini beberapa atau inilah 12-nya dari PB, dari orang-orang perjanjian baru. Seperti itu. Saya tidak bisa teruskan karena waktunya sudah 20.25. Karena kalau sampai 11 kita bisa sampai besok pagi. Ya, silakan Kak Ana. Kita akan masuk ke tanya jawab dari Lolan. Izin bertanya Kak Son, apa semua orang masuk Hades dan apakah setelah itu bisa masuk surga neraka sesuai pengadilan nanti? Saya pernah dengar dari teman Katolik bahwa mereka melewati api penyucian sebelum masuk surga. Bagaimana dengan pandangan tersebut? Ya, semua orang ketika sudah meninggal, tepat ketika dia meninggal, rohnya langsung dipisahkan, masuk ke dunia yang lain tadi saya katakan ya. Jadi baik itu orang benar, baik itu orang jahat, dia dibawa ke Hades. Hades ini adalah suatu alam ya, suatu dunia. Jadi misalnya gini, di dunia kita yang sekarang ini kan ada tempat yang enak, ada tempat yang nggak enak. Misalnya di dalam rumah yang nyaman, tapi juga ada yang hidup di pembuangan sampah gitu ya. Jadi di dunia yang kita sekarang ini ada tempat yang enak, ada tempat yang nggak enak. Ada yang misalnya hidup di padang gurun yang nggak ada air, tapi juga ada yang di hutan tropis yang ada air, ada macam-macam buah-buahan. Nah, demikian juga di Hades. Hades itu adalah suatu dunia orang mati, dunia roh. Nah, di dunia sana itu ada keadaan ya yang enak dan ada keadaan yang nggak enak. Keadaan yang enak ini seringkali disebut Firdaus, artinya nyaman, tempat yang nyaman. Firdaus itu kan taman artinya ya. Dan di taman itu kan indah, enak, sejuk, nyaman. Nah, itu suatu lambang, suatu figuratif. Kalau Tuhan Yesus katakan pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus kepada penjahat yang di sebelahnya itu, yang membela dia gitu ya. Nah, Tuhan Yesus katakan pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, penjahat itu dibawa ke Hades yang nyaman atau Firdaus. Tetapi di Hades juga ada tempat atau ada keadaan untuk orang-orang yang jahat seperti Lazarus dan orang kaya. Keadaannya itu berbeda ya, tempatnya berbeda gitu.
sebetulnya hadis itu tidak bisa tepat kalau dikatakan tempat ya, karena tempat itu kan suatu keadaan fisik ya, ruangan gitu. Nah, jadi ketika orang mati sesungguhnya pengadilan itu sudah otomatis terjadi. Jadi kita tuh bukan pengadilan di depan tahta Tuhan nanti semua orang satu-satu ngelihat film kehidupannya lah, habis berapa jam gitu ya, sekian miliar orang di dunia ini harus ngeliatin kita satu-satu nonton bareng gitu, rame-rame. Nobar. Gitu ya. Tapi pengadilan itu otomatis terjadi, makanya ketika orang itu mati, orang itu langsung dipisahkan. Si orang kaya masuk ke Hades yang nggak enak, si Lazarus duduk di pangkuan Abraham gitu. Itu adalah suatu keadaan yang enak gitu. Jadi pengadilan itu sudah otomatis terjadi. Nah, bagaimana tentang api penyucian? Kita nggak percaya api penyucian ya, karena di Ibrani dikatakan manusia itu satu kali mati lalu kemudian dihakimi gitu. Orang-orang yang masuk ke dalam Hades yang tidak nyaman otomatis nanti ketika dibangkitkan dia sudah masuk ke dalam neraka. Jadi ini adalah kayak miniaturnya neraka gitu di Hades yang tidak nyaman itu. Tapi penyiksaan fisiknya belum terjadi, tapi memang jiwanya selama di bumi dia haus akan Tuhan. Dari sejak dia hidup di bumi, jiwanya sudah terpisah sama Tuhan. Maka di Hades pun dia jiwanya tetap terpisah sama Tuhan. Hanya kesadarannya dia mulai sadar gitu. Ternyata aku salah selama ini gitu. Itu yang terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Debbie Dina. Maaf agak melenceng. Kalau ada yang punya bayi terus meninggal, nanti di surga gimana ya? Bisa ketemu? Apakah bayi itu tetap bayi atau gimana? Jadi kalau orang berkata, nanti di sana yang tua masa tetap tua gitu loh. Nanti misal ambil contoh ya. Pemimpin pujian kita, misalnya Bu Esther meninggal tahun umurnya 97 gitu. Terus nanti di sana 97 gitu. Terus yang meninggal umur 13 tahun. Enggak, pada satu titik di mana orang-orang itu seperti apa? Dewasa yang sudah tidak bisa berubah. Umur berapa? Umur 30. Tapi jangan pernah lupa bahwa surga, ya ini mesti nanti ada sesi khusus nanti di kitab Wahyu. Ada sistem pendidikannya. Ada sistem pengaturannya, ada sistem manajemennya. Jadi tidak begitu saja surga itu selesai semua. Enggak. Makanya kalau kita periksa, sebenarnya di dalam kitab Wahyu pun, surga yang ada itu ada apa? Ada sungai, yang samping kirinya ada kebun buah-buahan yang berbuah tiap bulan sekali. Dan daunnya, perhatikan, menyembuhkan. Bahkan Tuhan kita dituliskan dalam kitab Wahyu, menggembalakan dengan gada besi. Jadi kalau saya keadaan orang-orang yang nanti di sana, saya sebenarnya tidak terlalu bisa menjawab bayi atau tidak, tetapi sepengetahuan saya, orang-orang yang ketika saya belajar kitab Wahyu itu umur 30-an. Kira-kira usia tidak bisa berubah. Semi mungkin masih berubah-berubah wajah gitu sebelumnya. Tetapi kalau anak umur 30 sudah kekunci begitu. Iya. Kamu mau tambahkan? Kalau di sini dipertanyakan apa di surga nanti bisa ketemu ya? Apakah ini tetap jadi anak saya? Gini, jadi hubungan kita di dunia ini berbeda dengan di dunia yang akan datang. Karena kita dikasih identitas yang baru. Jadi nama yang baru. Tentu kita di sana menjadi satu keluarga, tetapi keluarga anak-anak Bapak di surga ya, bukan misalnya kita nanti kumpul ya, suamiku, terus kamu anakku. Nah, terus anaknya sama siapa dong? Nanti anaknya punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, kan susah. Jadi keluarga yang mana? Ngerti ya? Keluarga yang mana kan? Kita juga punya mama ke atas, terus kita kumpulnya sama keluarga yang mana gitu. Jadi keadaan hubungan kita di dunia ini, entah itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, itu sudah berbeda di sana ya di surga nanti karena kita punya identitas yang baru. Ya, tapi kalau ketemu atau enggak ya bisa ketemu. Sangat bisa ketemu. Kalau sama-sama masuk ke surga, sangat bisa ketemu. Apa ingat? Sangat mungkin ingat. Oh, dulu kamu ini ya di dunia misalnya. Gitu. Tapi nggak ada, di surga nggak ada CLBK, nggak ada. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Deborah Evita. Kalau dalam bentuk fisik, terus bagaimana untuk yang dikremasi? Nah, kekristenan pada saat zaman Nero itu suka membakar orang. Suka membakar, bahkan istananya sendiri dibakar, itu sakit jiwa Nero. Ya, kaisar yang sakit jiwa.
memang debu kembali kepada debu. Kan ada plesetannya orang, kan debu kembali kepada debu, bukan debu kembali kepada abu. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Debu kembali pada debu, bukan debu kembali kepada abu. Ya, bahkan yang sudah mati ribuan tahun pun sudah jadi abu kok. Begitu. Jadi di sana bagaimana untuk mereka yang dikremasi? Nggak jadi gimana-gimana, akan tetap dikasih tubuh kemuliaan. Termasuk yang dimakan ikan hiu ya Kak ya? Iya, dimakan ikan hiu, terus itu yang terbang pakai pesawat, terus pesawat ini roket itu meledak, Challenger itu ada orang anak Tuhan sungguh-sungguh. Ya mosok gak nyambung di sana tuh nanti dia sendiri yang transparan gitu. Kan gitu kan, enggak invincible man gitu. Enggak kan? Enggak. Makanya itulah uniknya kebenaran firman Tuhan. Gitu. Jadi bukan hanya abad pertama saja ya orang-orang dibakar, tapi juga waktu masa kegelapan gereja juga para penerjemah Alkitab Dibakar. bukan hanya itu ya, banyak yang dibakar gitu. Ya, dan lucunya ya Kak Ana ya, setelah dibakar baru berapa puluh tahun, ratus tahun kemudian diangkat menjadi orang kudus. Ya, menjadi dibakar dulu, setelah mati mereka rame-rame membela nama Tuhan, bahwa wah ini kita bakar demi Tuhan. Terus kemudian berapa ratus tahun kemudian diangkat menjadi orang kudus. Itu yang kadang-kala saya bagaimana gitu loh ya. Jadi darah dan daging kita sekarang ini akan hancur dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan nanti, darah dan daging ini. Tapi digantikan dengan tubuh yang baru. Bukan dari dunia ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya gimana yang dikremasi, ya nggak gimana-gimana. Mau dikremasi, mau dimakan ikan paus jadi apa? Enggak, karena ikan paus itu mulutnya kecil Kak Ana, ikan hiu. Ikan hiu kan giginya banyak. Ikan hiu, ikan piranha, buaya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kan itu jadi kotoran hewan. Buaya kalau di air di air itu berbahaya, kalau di darat itu lebih berbahaya lagi. Buaya darat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Billy. Pertanyaan klasik, apa di surga ada kawin mengawinkan? Kalau tidak ada perkawinan, mengapa diciptakan laki-laki dan perempuan? Nanti akan terjawab di sesi-sesi akhir ya Pak. Makanya ada beberapa yang saya pilih, tetapi saya berkata begini, langit baru, bumi baru itu ya keadaan manusianya pun tubuh kebangkitan adalah tubuh seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, kita mikir dulu kenapa sampai ada pertanyaan kawin dan mengawinkan, karena berpikir bahwa seks itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Tetapi dalam sebuah pernikahan kudus, saya kasih ngomong kudus, seks itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk prokreasi. Terus rekreasi ada di situ. Nah, kalau kita melihat bahwa itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor dan berasal dari iblis, lah, seks itu juga dari mana toh? Dari Tuhan toh. Tuhan yang menciptakan jenis kelamin. Kalau itu dunia perulangan seperti zaman sekarang, tentu kita berpikirnya dalam kerangka tidak seperti kepercayaan yang lain. Jadi nanti jangan berharap mati di sana nanti dikerubungi bidadari ya, di kekristenan tidak ada ya. Tidak ada gitu berharap, terus yang kemudian yang perempuan berharap dikerubungi bidadara yang six pack gitu. Jangan. Makanya kata firman Tuhan itu proper family, maka laki-laki akan meninggalkan, ya kan jelas itu proper family, ayahnya dan ibunya, itu proper family. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Loran, untuk penjelasan terakhir Matius 27 ayat 53 sampai 54 belum mengerti tentang orang kudus yang bangkit sama dengan 12 orang kudus dari PB Wahyu 4 ayat 4. Saya pikir dari penjelasan awal Kak Son menyebut 12 orang itu murid Yesus. Apakah penjelasan ini kontradiktif? Ini saya jelaskan lagi. Dari 24 tua-tua, saya bicara mengenai Matius 27, itu yang orang PL. Orang perjanjian lama. Sementara 12 yang lain dari PB, sejujurnya saya tidak tahu. Kenapa? Pada saat Matius 24, bahkan Rasul Paulus pun belum menjadi seorang pengikut Yesus. Nah,
pada saat itu kalau dikatakan itu 12 murid Yesus, kita bisa melihat. Kita bisa lihat kualitas-kualitasnya. Makanya 12 yang ada di perjanjian lama pun kita tidak tahu, tetapi kita bisa ngira-ngira. Contohnya Abraham, karena dia disebut sebagai sahabat Allah. Apakah ada Musa di sana? Kemungkinan iya. Apakah ada Elia? Kemungkinan iya. Itu sudah 3 kursi. Tapi yang ini punya kualitas yang luar biasa. Tetapi kalau PB, sejujurnya saya tidak bisa dalam tanda petik memperkirakan siapa. Tapi 24 ini luar biasa. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang namanya 24 tua-tua yang duduk di atas takhta, itu sebenarnya malaikat, kata mereka. Saya menolak dengan keras. Kenapa? Karena tidak pernah dicatat dari Kejadian sampai Wahyu. Malaikat itu duduk di atas takhta. Angel, malaikat, angelos, itu artinya pesuruh Allah. Bahkan diperkirakan pun, nama malaikat itu sesuai dengan tugas yang diberikan. Angelos itu tidak mungkin duduk di atas takhta. Yang duduk di atas takhta adalah siapa? Bapa, anak domba Allah, dan yang duduk di satu takhta yang tadi saya ngomong, yang dicatat di 2 dan 3 Wahyu, adalah duduk ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan 24 ini tata dalam bentuk jamak. Masing-masing dapat 1. Bahkan mahkota itu apa dilempar? Tidak dilempar. Ya, ini akan direvisi untuk nanti Alkitab terjemahan yang baru. Itu diletakkan. Bayangin, kalau kita di depan raja ngelempar mahkota kan nggak sopan ya. Sembah dia, lempar, gerutuk. Setelah sudah penyembahan, kita langsung lari ke depan dan ngambil lagi, ditaruh di kepala. Sembah dia, lempar lagi. Kita lari-lari, ngambil lagi, taruh kepala. Enggak gitu ceritanya. Ya, itu diletakkan sebagai apa? Tanda submission. Total submission. Katakan aku berserah. Sejak di bumi sampai di tempat ini. Hidupku buatmu. Ya, lanjutkan. Ya, silakan Bambang. Mungkin agak melenceng ya. Jadi saya itu sering dengar khotbahnya Pak Era, salah satunya kan tentang banyak orang itu yang tertipu ketika meninggal, dibilang telah kembali ke rumah Bapa. Di Matius 5 ayat yang ke-20. Karena kita ngerti keselamatan dan kita melihat teman-teman kita itu hidupnya seperti menyerah. Menyerah itu dalam arti kata, ya aku tidak bisa apa-apa lagi, ya minimal syukur-syukur masuk surga pinggiran nggak apa-apa. Ada beberapa hal-hal yang ya membuat mereka terikat gitu loh. Yang jadi pertanyaan ya di ayat 20 ini, jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu ukurannya apa ya, Kak? Kok supaya orang-orang itu bisa ibaratnya ya seperti Lazarus atau ya seperti Abraham yang mendapatkan Hades yang nyaman itu. Gini, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi itu orang-orang legalistik. Mereka keberagamaannya mereka itu bukan karena untuk ke Tuhan, tetapi untuk melengkapi kemuliaan diri atau ya nilai diri. Nah, itu sebabnya mereka sampai beribadah di perempatan-perempatan jalan. Lagi pula, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, mereka mengechoing yang namanya di Perjanjian Lama. Makanya di Perjanjian Lama, orang-orang ya memenuhi hukum Tuhan supaya hidup mereka aman, hidup mereka diberkati. Nah, orang di Perjanjian Baru kan berbeda. Makanya perkataan jika kehidupan kerohanianmu, jika di kayu sunemu, jika kekristenanmu dalam praktek tidak lebih baik daripada mereka. Artinya standarnya amat sangat tinggi. Amat sangat tinggi, ibadah yang tersembunyi tetapi mulia di hadapan Tuhan. Nah, itulah
Saya berkata kalau kekristenan, orang-orang Kristen yang dalam praktek itu harus betul-betul nilainya luar biasa. Ya, makanya yang Tuhan janjikan di Perjanjian Baru, Tuhan nggak menjanjikan harta. Perjanjian Lama Tuhan berarti harta, buah kandungan, dan lain sebagainya. Perjanjian Baru, Tuhan hanya ngomong, ikut aku, salib, sangkal diri. Seperti itu. Kan? Silakan lanjutkan. Di Lukas 12 ayat 48 dikatakan siapa yang diberi banyak dituntut banyak, dan kepada siapa yang dipercayakan banyak daripadanya lebih banyak lagi dituntut. Tentu orang yang memiliki pemahaman seperti misalnya dikatakan juga di Alkitab ya, untuk guru-guru mereka akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena mereka memiliki pengertian yang lebih luas gitu daripada orang yang bukan guru. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, maka Tuhan menuntut kita bertumbuh untuk dewasa, untuk berubah secara karakter. Kita bertumbuh secara rohani. Itu tuntutan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan, udahlah pokoknya saya asal masuk surga, surga pinggiran aja. Nah itu kan seperti orang yang menyia-nyiakan anugerah. Sebenarnya ini kurang ajar gitu sama Tuhan. Dia nggak Memang mau surga ada empernya gitu kan. kayak misalnya gini, papanya orang kaya gitu ya, terus dia dikasih fasilitas, bisa belajar, segala macam ada, buku apapun, mau masuk kemanapun disediakan uangnya, mau beli buku, mau beli apa, mau beli laptop yang ininya tinggi gitu ya, yang pokoknya bisa gitu mendapatkan fasilitas. Tetapi terus dia bilang, udah deh aku nggak usah tinggi-tinggi deh sekolahnya, nggak usah deh aku masuk ke sekolah yang bagus-bagus, udahlah aku lulus SMA aja nggak apa-apa. Pokoknya asal aku bisa jadi pegawai rendahan aja di perusahaan papaku nggak apa-apa lah, nggak usah jadi pemimpin perusahaan gitu. Nah, ini kan namanya kurang ajar gitu, menyia-nyiakan anugerah gitu. Nah seperti itu. Jadi orang yang kayak gitu itu ya yang nggak layak disebut anak sebetulnya. Tapi tentu keadaan setiap orang itu berbeda-beda, pengertian setiap orang itu berbeda-beda. Cuma kalau dia sudah mengerti, tetapi dia malah nggak mau melakukan, nggak mau sungguh-sungguh melakukan, itu yang saya bilang menyia-nyiakan anugerah. Pengertian setiap orang berbeda-beda, dan keadaan orang ketika dilahirkan juga berbeda-beda. Dan kita akan dihakimi menurut nurani kita, dan nurani kita itu dibentuk dari pemahaman-pemahaman yang kita terima. Karena itu pengertian yang berbeda membuat juga ukuran yang dipakai juga berbeda. Gitu. Nah, standarnya seperti apa sih? Di dalam nurani setiap orang, setiap manusia di dunia ini pasti ngerti standar moral, standar umumnya. Misalnya harus menghormati orang tua, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, nggak boleh mengambil milik orang lain, menginginkan milik orang lain, menginginkan aja ya, bukan hanya mencuri, menginginkan aja nggak boleh gitu. Nah itu kan standar yang umum. Kalau misalnya mau tanya ya, standarnya gimana sih? Ya standar yang umum aja itu. Itu semua orang di dunia ini pasti punya standar seperti itu dan punya nurani seperti itu. Nggak boleh membunuh, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh ngambil miliknya orang lain. Itu pasti setiap orang itu punya. Nah itu, tetapi kalau mau lebih dari itu, karena kita adalah anak-anak Bapa di surga, pasti tuntutan kita lebih dari itu. Kalau kita mau sempurna, menjadi anak-anak Bapa di surga, standar kita adalah Tuhan Yesus. Nah itu juga pertanyaan Reski tadi ya, saya bingung Kak, kan standar kesalahan PL masih di bawah PB. Oh ya tentu standar kesalahan PL itu di bawah PB. Karena itu orang PL tidak menikmati fasilitas seperti yang diberikan kepada orang PB. Enggak. Orang PL belum melihat anak Allah yang menjadi manusia dan memperagakan bagaimana kehidupan manusia yang sejati itu sesungguhnya itu harusnya gimana. Belum ada penebusan, belum ada Roh Kudus turun, belum ada pengajaran Injil, belum ada, ya jelas standarnya beda. Siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Nah, orang BB ini kan sudah diajar, sudah di Injil itu kan menyelamatkan kan, Injil itu mengubahkan, menerima pengajaran dalam Injil katanya Rasul Paulus kan gitu. Oleh karena itu standarnya orang PB itu dituntut lebih daripada standarnya orang PL karena orang PB juga fasilitasnya lebih daripada orang PL. Lukas 12 ayat 48 tadi, yang dituntut banyak, yang diberi banyak dituntut banyak. Ya. Itu kira-kira, Bambang.
Nah, saya hanya komen nih, ada tadi dikatakan Lukas 20 ayat 34-36, ya itu bicara mengenai apa namanya, saat tadi tanya kan mengenai Pak Billy tadi tanya mengenai perkawinan di surga. Nah, pada saat Yesus bicara mengenai di surga nanti itu tidak ada yang kawin dan mengawinkan, itu bicara mengenai konteksnya saat itu adalah perkawinan levirat. Perkawinan levirat sendiri bisa dibaca quote-unquote ruwetnya di Kejadian 38. Saya bacakan sedikit ya. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, sekali lagi. Bayangin kata-kata sekali lagi. Dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Nah, kalau misalnya Anda perempuan kawin, kemudian suaminya mati, maka perempuan itu harus mengawini saudaranya, lari laki-laki itu. Dan peristiwa ini sampai berapa kali? Nah, ayat 8 saya bacakan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, ya. Ini banyak orang curiga. Ini kata Onan apakah ada hubungannya sama Onani? Sebab tindakannya kok hampir sama. Nanti dijawab di nanti aja. Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Itu pernikahan levirat supaya bisa mendapatkan keturunan dan diteruskan itu pernikahannya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Nah, perhatikan, padahal garis keturunan galur darahnya itu ada. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi pernikahan levirat itu kalau sekarang, wah mengerikan saudara. Misalnya ada nih kakak beradik 4, laki semua menikahi satu laki semua. Kakaknya koko tertuanya menikah, kalau mati, wah mesti adiknya yang lanjutin. Waduh gimana? Pusing itu, pusing ya. Nah, oke, terima kasih. Jadinya hanya memberi komentar aja. Silakan. Kan? Pak Billy, silakan Pak Billy. Ya, terima kasih Pak Sony. Pertanyaannya agak nyerempet-nyerempet dengan Saudara Rizky. Dulu awal-awal saya ikut Nine, saya pernah bertanya, apakah orang-orang kudus di Perjanjian Lama bisa masuk kerajaan surga? Dan mendapat jawaban, tidak bisa karena standarnya Yesus. Tapi kalau lihat penjelasan malam ini, kan itu orang-orang PL kan masuk kerajaan surga, Pak. Sesuai dengan Matius 5, 19 dan 20. Saya pernah mengatakan bahwa orang-orang Perjanjian Lama tidak bisa masuk untuk seperti orang-orang Perjanjian Baru. Jadi memang gini ya, ada penafsiran. Jadi kalau Kak Sony penafsirannya bahwa 24 tua-tua itu adalah 12 Perjanjian Lama dan 12 Perjanjian Baru. Sedangkan kalau saya memahami bahwa yang 24 tua-tua ini adalah mereka yang dibangkitkan waktu di Matius itu. Hanya itu. Nah, karena mereka yang dibangkitkan waktu ketika Tuhan Yesus mati, oleh karena itu ini bukanlah orang-orang PB, tetapi orang-orang yang telah bangkit waktu Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, siapa orang-orang yang sudah dibangkitkan itu? Itu adalah 24 tua-tua itu adalah orang-orang saleh di Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya, mereka menjadi sahabat-sahabat Allah, ya mereka ada di sekitar tahta Allah, tetapi mereka tidak dijanjikan seperti Tuhan Yesus. Kamu yang menderita bersama-sama dengan aku, kamu akan menerima memerintah bersama-sama dengan aku. Nah, karena mereka ini standarnya berbeda, tetapi bukan berarti kesalehan mereka, orang-orang saleh seperti Abraham, Musa, Henok, Elia, yang walaupun mereka standarnya itu berbeda dengan orang PB, bukan berarti kesalehan mereka tidak diperhitungkan. Nah, tentu masih banyak orang-orang saleh lainnya di Perjanjian Lama ya, masih banyak. Nah, seperti misalnya Ratu Esther, tapi ataupun misalnya Raja Salomo yang entah apakah dia masuk surga atau tidak ya, atau Raja Yosafat seperti itu yang bersahabat dengan Ahab, walaupun Raja Yosafat misalnya tetap setia kepada Yahweh tetapi dia bersahabat dengan Ahab. Saya tidak yakin Raja Yosafat itu terhitung di antara orang-orang yang seperti Abraham, seperti Musa. Nah,
atau Raja Salomo, apakah dia terhitung seperti, kalaupun misalnya Raja Salomo masuk surga, apakah dia terhitung seperti Abraham, seperti Elia, seperti Musa. Nah, jadi memang banyak sekali orang-orang yang setia kepada Yahweh di Perjanjian Lama. Tetapi orang-orang yang khusus di Perjanjian Lama, nabi-nabi Perjanjian Lama yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, seperti yang di Ibrani, ya di Ibrani 12 kalau nggak salah ya, atau 11 ya. Itu pahlawan-pahlawan iman Perjanjian Lama, bukan berarti kesalahan mereka sama sekali tidak diperhitungkan. Mereka pun kesalahan mereka diperhitungkan. Hanya mereka tidak bisa memerintah, tidak bisa mencapai kesempurnaan. Nah, orang-orang PB itu mendapat kesempatan untuk mencapai kesempurnaan, dan orang-orang yang mencapai kesempurnaan inilah yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, yang akan mendapat bagian dalam kerajaan, ya, menjadi pangeran-pangeran, yaitu memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa hanya orang-orang yang di PB yang mencapai kesempurnaan? Ya karena untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus harus memiliki spirit yang sama dengan Kristus, dan spirit yang sama dengan Kristus, jiwa yang sama dengan Kristus, ya, semangat yang sama, karakter yang sama dengan Kristus itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang Perjanjian Baru yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki Injil, ya, yang sudah digarap Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi orang-orang inilah yang mencapai. Jadi tidak semua orang PB juga, tidak semua orang PB, tidak semua orang Kristen di Perjanjian Baru juga, tapi orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa, seperti Rasul Paulus seperti itu. Itulah yang layak memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sedangkan orang-orang saleh di Perjanjian Lama, orang-orang spesial di Perjanjian Lama, itu mereka bukan berarti tidak diperhitungkan, tapi mereka menjadi sahabat-sahabat Allah. Tidak memerintah karena mereka tidak mencapai kesempurnaan. Di Ibrani dikatakan tanpa kita mereka tidak mencapai kesempurnaan. Nah, jadi mereka itu hanya menjadi sahabat-sahabat Allah yang ada duduk di sekitar tahta Allah, tetapi tidak memerintah bersama-sama dengan Kristus. Pemerintahan dipegang oleh orang-orang Perjanjian Baru yang mencapai kesempurnaan. Itu Pak Billy. Ya, menambahkan sedikit ya, Kak. Pandangan-pandangan mengenai 24 tua-tua, ada yang seperti yang saya 12-12, ya. Ada juga yang berkata seperti, oh itu yang dibangkitkan di Matius 27. 100% ada yang seperti itu. Dan para ahli kitab Wahyu pun saling sepakat untuk tidak sepakat di situ. Ya ada kecenderungan. Tetapi sebenarnya kalau ke 24 tua-tua ini kalau ada keberbedaan, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tidak mempengaruhi keselamatan. Gitu ya. Jadi 24 tua-tua memang ada pandangan yang seperti Kak Ana tadi sampaikan bahwa itu yang bangkit nih pada saat 27 terus kemudian mereka show of force ke Yerusalem, dan kalau kita melihat tuh indah loh makamnya mereka. Orang-orang itu rata-rata di luar tembok memang. Kalau yang pernah ke Israel itu ada di luar. Jadi begitu bangkit mereka bisa lihat Yerusalem dari atas. Gitu loh, dari atas. Jadi begitu Yesus bangkit, mereka turun semuanya. Hebat loh Alkitab itu. Keren sekali, keren. Tetapi jangan bayangkan yang keluar tuh kayak film Peninsula atau Train to Busan. Bukan. Tapi memang betul-betul pakai tubuh kemuliaan masuk, itu luar biasa. Ya. Silakan Kak Ana. Terakhir ya dari Reski. Kalau Yohanes Pembaptis kira-kira gimana Kak? Ini mungkin kalau maksudnya soal tadi ya orang-orang kudus PL atau PB gitu ya. Kalau Yohanes Pembaptis dia masuk di orang-orang PL ya, Perjanjian Lama, karena Tuhan Yesus belum mati. Oke, ya. Sudah habis pertanyaannya sepertinya. Ya, baik kalau gitu kita akan tutup semua, kita sukacita ya, tetap jaga kesehatan, tetap prokes ya. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk sesi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu. Tetap ajari kami kebenaran yang bukan hanya membuat kami pintar, tapi kami harus memiliki, sampai kami memiliki kecerdasan rohani. Dan dari kecerdasan rohani ini kami mengerti yang mana kehendak-Mu, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan untuk Tuhan, itu ibadah kami.
Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukannya buat Engkau, apapun itu di rumah tangga, di pekerjaan, di sekolah, di kuliah, semuanya akan memuliakan Tuhan. Tentu kami akan dapat hasilnya secara ekonomi. Tuhan berkati kami. Yang sakit, ada beberapa orang yang sakit. Pak Lukas itu juga sakit. Timo yang kehilangan ibunya pagi tadi juga Tuhan sembuhkan. Orang tua dari Marta yang terbaring di rumah sakit juga Tuhan tolong. Yang tidak hamba sebutkan satu persatu, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan pelihara mereka. Kasih setiamu menjaga kami. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, dan dalam kuasa Roh Kudus kami tutup pertemuan pemuridan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.